Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah. Wa amma sholatul istisqai fa idza kharatil anharu wangko adil amtori fa yustahabbu lil imami ayyamurun nasa awalan bisyami salasati ayyamin wa ma ataku minas shadaqati wal khuruji minal madhalimi wa taubati minal ma'asi cuma yakhruju bihim yawmar rabi'i wa bil ajaizi wasibyani fi thiyabin badlatin wastikanatin mutawaliina. Sekarang sholat sunnah yang dianjurkan biasanya itu sunnah muakkad, yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa itu nanti boleh kita praktekkan, yaitu ketika sungai-sungai itu sudah mengering. Bahasa Jawa ini wis ketiga suwe ora tau udan. Sumur-sumur sama surut sumbernya. Dan hujan lama sekali. Kalau dulu itu kita haji itu kan pernah sholat istisqa ya. Iya, benar. Karena lama tidak ada hujan. Tapi kalau di Indonesia Allah itu insya Allah normal saja. Musim hujan oleh Allah ya diberi nikmat hujan. Musim kemarau ya tetap dikasih kemarau. Nah, ketika sungai, sumur sama mengering, lama tidak hujan, disunahkan bagi imam ya kalau di sini boleh pemimpin atau kiai, atau kalau tidak kiai ya paling tidak Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati dan seterusnya. Pokoknya daerah yang kering, pertanian yang membutuhkan air tapi tidak ada hujan, tidak ada air. Ini disunahkan pemimpin-pemimpin kita mengajak kaum, mengajak rakyatnya yang pertama kali yaitu puasa 3 hari. Tidak harus dimulai hari Minggu, Senin dan seterusnya, tidak. Yang penting 3 hari. Di pertama sebelum sholat itu puasa 3 hari. Nah, di hari yang keempat ini posisi dalam keadaan puasa wali. Ini sunnah, tidak wajib. Puasa itu kan menunjukkan prihatin gitu loh. Wong arepe njaluk udan, sing gawe udan ya Gusti Allah. Hari keempat itu masih dalam posisi puasa. Nah, setelah itu maksudnya setelah hari keempat, pemimpin atau kiai atau siapa sajalah mengajak masyarakat untuk keluar. Ini kalau bisa itu sholat istisqa itu di lapangan, tidak di dalam masjid.
Begitu juga mengajak orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, ajais baik laki-laki maupun perempuan. Seluruhnya diajak keluar. Anak kecil, sibian, anak kecil yang senang bermain kecehan itu diajak keluar. Entah nanti ikut sholat maupun tidak, yang penting itu diajak bersama-sama ngumpul di lapangan dengan pakaian yang lusuh. Bisyabin badlatin. Jadi arep sholat istisqa iki nek iso pakaiane aja sing rapi malahan. Nek iso pakaian sing lusuh. Jadi misalkan orang itu kerja tukang batu bangunan, ya wis itu dipakai asalkan suci. Orang petani, masyarakat banyak petani, ya itu yang dibuat untuk bekerja di sawah, di kebun itu dipakai, tapi syaratnya harus suci. Jadi ketika istisqa itu justru pakaiannya itu pakaian yang lusuh, tapi syaratnya itu harus suci karena itu untuk sholat istisqa. Wastikanatin mutawadiina. Begitu juga sikapnya ketika keluar ke lapangan mau sholat istisqa itu dalam keadaan bahasanya itu tenang, tidak petentang-petenteng, tidak menunjukkan sikap sombong, sifatnya itu tawadhu. Nah, hari yang keempat ini posisinya dalam keadaan puasa, ini sunnah. Begitu juga ketika dimulai puasa 1 hari sampai keempat itu, ketika keluar hari yang keempat dianjurkan untuk sedekah. Wa ma'ataku minas sedekah. Sedekah apa saja yang kira-kira dia itu mampu. Keluar dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Kalau biasanya zalim, bahasanya itu judi, ya judi itu berhenti. Biasanya itu zalimnya itu mabuk, mabuknya itu juga berhenti. Wong arepe njaluk Gusti Allah sing larang berjudi, Gusti Allah yang melarang minum-minuman keras itu berhenti. Wa taubati minal ma'asi, dan kiai atau pimpinan-pimpinan itu mengajak masyarakat agar supaya tobat dari kemaksiatan. Saiki sing umume iki selingkuh. Selingkuh iku mandeg. Selingkuh iku dosa. Apa meneh nyenengi selingkuh karo bojone wong. Lah iki dosane iki gedhe neh. Jika terjadi perzinahan itu namanya kan muhson, karena sudah punya istri kok zina karo orang lain, ini namanya zina muhson. Kalau dalam Islam itu hukumannya itu diranjam, dilempari batu sampai mati. Itu kalau sudah punya istri atau sudah punya suami. Tapi kalau masih jejaka atau perawan, itu bukan ranjam tapi jilid. Jilid itu apa? Dilempari batu sedengan sebanyak 80 kali. Tidak sampai mati, tapi kalau ranjam itu sampai mati. Ini misalkan kebiasaan maksiat tobat, atau kebiasaan misalkan kelunri umpamanya. Atau kalau sekarang itu di LC atau di apa itu namanya karaoke, ditemani wanita-wanita itu maksiat, itu berhenti karena ingin sholat istisqa. Nah, walau kharaja ahlu zimmati aidon mutamaji zina lam yana. Bila ada orang non muslim, kalau Indonesia itu kan non muslim itu kan dilindungi. Ya non muslim sebenarnya itu namanya juga kafir, tapi kan mereka itu mereka pingin ikut sholat ya ora paling, pingin geruduk-geruduk ning lapangan, biarkan saja.
Tapi harus dibedakan, maksudnya dibedakan itu dipisah, ojo dicampur. Nggak apa-apa. Jadi lam yamna'u jangan dilarang. Kemudian setelah kumpul faidat stama'u fil musallal wasi minas sokhro'i. Sokhro itu di tanah yang lapang. Setelah mereka itu berkumpul, maka imamnya bagaimana? Imamnya ora kok diadani atau dikomati. Jadi kalau sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat jenazah itu tidak diadani atau dikomati. Tapi bagaimana? As-sholatu jami'ah. Terus sholat bareng-bareng. Nah, sholat istisqa itu sama seperti sholat Idul Fitri. Ini 2 rakaat, takbirnya itu, tapi dalam keterangan nggak perlu takbir, makanya takbirnya itu kalau rakaat pertama itu 7 kali, kalau rakaat kedua itu 5. Kalau istilahnya imami itu gini loh. Jadi sholatnya itu ya usolli sumatal bil istisqai imaman Allahu akbar. 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 Rakaat pertama 7. Nah, nanti setelah dari sujud kemudian ingin berdiri lagi, yaitu nanti rakaat yang kedua juga takbir 5 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, setelah salam terus khutbah. Khutbahnya ya seperti Idul Fitri, cuman tidak si khotib. Kalau khutbah pertama kan Allah Akbar 9 kali, tapi di sini istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 9 kali. Baru khutbah. Ya khutbah isinya ya berhubungan dengan adanya apa itu seni Bali hujan. Nah, otomatis sarannya itu bertawaf kepada Allah, marilah hindari maksiat dan seterusnya. Nah, setelah duduk, maksudnya khutbah 2, posisinya itu ini, selimpangan ini, yang asalnya di bawah diberikan di atas, yang asalnya itu di kiri di selimpang ke. Tujuannya apa? Ini semuanya kan tafaul. Tafaul itu harapan, isyarat yang halnya itu tidak hujan malah jadi ya. Masanya itu tidak baik malah menjadi baik. Ini sholat istisqa itu seperti itu. Jadi rakaat yang pertama sebelum baca Fatihah takbir 7 kali. Rakaat yang kedua sebelum baca Fatihah takbirnya itu 5 kali. Cuman ketika khutbah, mestinya khutbah awal sebelum baca khutbah. Kalau Idul Fitri itu takbir 9 kali, tapi ini istighfar. Nanti khutbah yang kedua sunahnya takbir 7 kali kalau Id. Tapi kalau istisqa itu istighfar 7. Nah, itu sholat istisqa sama seperti sholat Idul Fitri, cuman ketika khutbah mestinya baca takbir itu membaca istighfar. Ini insya Allah ya, dulu kalau di pondok yang seru itu dulu di Lirboyo, saya sudah pernah mengikuti. Di santri-santri istilahnya itu diajak keluar ke tanah yang lapang, istilahnya lapangan. Kemudian di sana sama-sama sholat istisqa. Itu kalau apa itu namanya, sungai irigasi mengering, sumber mata air di sumur juga mengering, itu sunnah melaksanakan sholat istisqa. Jadi semuanya diajak. Bahkan kalau punya hewan ternak, kambing itu
keluarkan sisa, malah sunnah itu. Jadi semuanya itu dikeluarkan karena kambing, sapi juga butuh yang namanya air. Rumput-rumput tuh kalau lama nggak hujan kan juga mengeruh. Itu sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu menyesuaikan apa itu namanya, menyesuaikan kondisi. Ya udah nakeh kok sholat istisqa, malah lucu. Istisqa itu artinya itu meminta hujan. Jadi apa itu namanya, sholat istisqa itu sekali lagi cara mengajak sholat itu bukan adzan atau qomat, tapi itu as-sholatu jami'ah. Dalam ketika wa yuksiru minal istighfari wa du'ai, dan ketika sholat istisqa ini para makmum, para pendengar ketika imam membacakan khutbah itu banyak membaca istighfar dan membaca doa. Istighfarnya ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh hayyul qayyum, boleh wa atubu ilaih. Doanya apa? Doanya sebenarnya panjang di sini, cuman kalau bisa pokoknya bahasa Jawa ya Gusti nyuwun hujan. Kalau di sini tuh saya bacakan tuh panjang sekali Pak Ali. Allahumma innaka amartana bidu'aika wa wa'duka ijabatika faqadaunaka amartana. Panjang. Pokoknya doanya itu minta diberi hujan. Kemudian berikutnya sholat sunnah. Nah ini sholat sunnah tapi yang hukumnya itu fardu kifayah. Wa amma sholatul janaizi wa kaifiyatuha ma'rufatun wa ya min faraidil kifayati wa inna ma tasiru naflan fi man lam tata'ayyan alaihi bi huduri ghairihi. Nah, kalau di sini tidak disebutkan piye carane sholat jenazah. Ya, nanti kita praktekkan sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang mengerjakan, walaupun satu orang, yang lain itu sudah tidak kewajiban melaksanakan. Nah, dan sholat jenazah itu menjadi sunnah atau fardu kifayah itu kalau memang sudah ada yang lain yang mensolati mayit. Tapi kalau tidak ada, jadi misalkan satu kampung ini ono wong mati sing omah mung aku tok, maka hukumnya itu bukan fardu kifayah lagi bagi saya, tapi fardu ain, karena yang ada itu saya. Nek orang sing nyolati, nek ora aku, yang lain tidak ada yang nyolati. Mbok pergi rekreasi, mbok pergi ziarah, pokoknya itu tidak ada orang lah, hanya saya. Maka bagi saya mensolati mayit atau jenazah itu hukumnya adalah fardu ain. Kena ora kena kudu aku sing nglakoni lah. Sholat jenazah itu 4 takbir, tidak ada salah tidak ada ruku sujud, tidak ada. Jangan seperti yang dulu dilakukan oleh Menteri Agama waktu Menteri Pendidikan zaman Soeharto. Kalau mati zaman Indonesia, Pak Harto kalau bikin pun gaji ruku sujud. Jadi 4 kali takbiran nanti kita praktekkan. Soli sunnatali hadil janazah arba takbiratin fardu kifayatin Allahu akbar. Kalau imam ya imaman, kalau makmuman ya makmum. Soli ala hadil janazati arba takbiratin fardu kifayatin imaman makmuman Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh lebih panjang. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ketika sholat jenazah itu pada dasarnya ya seperti salam sholat biasa. Tapi ada yang mengatakan sunnah ditambahi wa barakatuh. Jadi 4 takbiran sholat jenazah itu seperti itu. Nah, posisinya apa pernah saya terangkan. Jadi sebenarnya ini amdol. Kalau jual mungkin ya. Kalau laki-laki sebenarnya itu kepala sebelah selatan, karena sebelah kiri imam. Tapi kalau perempuan itu kepalanya sebelah kanan utara, karena sebelah posisinya sebelah kanannya. Itu tidak wajib. Yang wajib itu ketika nanti dikubur, kepala itu harus di arah utara, karena posisi kanan itu harus di bawah menghadap kiblat. Tapi kalau sholat itu, kalau di sini kan biasanya sekolah udah sini lor kabeh. Itu semuanya hanya istilahnya itu apa ya, istilahnya itu akhlaki atau afdolnya itu kalau laki-laki kepala di sebelah kiri, kalau perempuan di sebelah kanan. Terus teori sholat jenazah itu seperti itu. Nanti bagi jamaah bisa dilihat di Facebook atau di channel kita kirim nanti. Jadi sekali lagi, kalau ada orang meninggal itu, kalau masyarakatnya itu banyak, maksudnya itu ada orang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau hanya 1 orang yang ada, maka sholat jenazah itu hukumnya fardu ain atau wajib. Yang berikutnya, wa amma tahiyatul masjidi wa rakaatani wa hiya sunnatun muakkadatun wa inistaghala bi fardin aw qada'in ta'addad bi tahiyatu wa khasola al-fadlu. Sholat tahiyatul masjid ini adalah hukumnya sunnah bagi orang yang mau iktikaf atau masuk di dalam masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu pada dasarnya itu 2 rakaat. Niatnya ya usolli sunnatat tahiyatul masjid, tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mau sempurna ya setelah Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita masuk masjid tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi kita mengerjakan sholat fardu atau mengqodoi sholat fardu, atau kita sholat duha misalkan, ini sholat tahiyatul masjid itu sudah gugur. Maksudnya itu kita itu bahasanya itu cara ganjaran itu sudah. Jadi tidak harus terpisah. Tapi kalau waktunya longgar, ya monggo kita laksanakan yang namanya tahiyatul masjid. Jadi di sini makanya kan wa ini staghala. Bila seseorang itu tidak
mengerjakan sholat tahiyatul masjid, tapi mengerjakan sholat fardu. Mungkin jamaah juga bisa, sendiri juga bisa. Atau mengodoi sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Maka dengan kita mengerjakan sholat fardu, dengan kita mengkodoi sholat fardu, maka tahiyatul masjid itu sudah terpenuhi, maksudnya sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Wa sholal fadlu, dan keutamaan pahala sholat tahiyatul masjid itu sudah kita peroleh. Dalam arti tidak harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid sendiri, itu tidak. Jadi misalkan bareng, yang penting ini sholat, yang penting sholat, itu sudah mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid. Mengapa demikian? Idil maksudu alla yakhluwa ibtida'u duhuli anil ibadah al-khosoh bil masjid. Krono tujuan daripada orang masuk masjid itu yang pertama kali adalah dia itu ibadah sholat, ya, ibadah yang ditentukan di dalam masjid. Yang apa? Ya sholat. Kalau kita itu pingin itikaf ya belum dapat. Karena pada dasarnya namanya masjid itu adalah untuk sholat. Jadi misalkan aku nggak sholat tapi baca Al-Quran, belum dapat kesunahan tahiyatul masjid, belum dapat, karena masjid itu dikhususkan pada dasarnya untuk sholat. Jadi fokusnya. Oleh karena itu, walaupun toh itu mengerjakan sholat fardu, sholat wajib, atau mengqadha sholat wajib, itu sudah dapat hukumnya tahiyatul masjid. Justru kalau hanya iktikaf saja, kalau membaca Al-Quran saja, ini belum dapat yang namanya pahala tahiyatul masjid. Karena al-ibadah al-khosoh bil masjid itu apa? Ibadah yang dikhususkan di masjid. Jadi masjid juga kanggo sholat. Soal masalah nanti baca Al-Quran, mau itikaf itu kalau bisa ya setelah tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, wa amma raqatal wudu'i ba'dahu fa mustahabbatani. Kemudian setelah wudu ini juga ada yang namanya sholat sunat ba'dal wudu, itu 2 rakaat. Ya sama saja, mau baca suratnya ya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu. Ini kalau mau mengerjakan yang namanya sholat sunnah ba'dal wudu. Entah itu mau ke masjid maupun di rumah, itu tetap disunahkan. Karena apa? Li'anna wudu'a qurbatun wa maqsuduha as-sholatu. Dikarenakan wudu itu sendiri adalah merupakan perilaku ibadah. Qurbatun. Li'anna wudu'a qurbatun. Karena perilaku wudu itu adalah sejatinya, hakikatnya ibadah. Dan maksud daripada ibadah wudu sendiri itu tidak lain adalah untuk melakukan sholat. Maka di situ disunahkan sholat ba'dal wudu. Sholat ba'dal wudu itu 2 rakaat. Ya kapan saja, tidak harus ketika wudu mau sholat zuhur atau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Pokoknya sekarang misalkan saya baru buang air kecil atau besar, terus wudu, saya tetap disunahkan sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Jadi tidak harus ketika mau mengerjakan sholat fardu, kapan saja. Kemudian yang berikutnya sholat sunnah. Wa amma sholatul istikharati faman hamma bi amrin faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholat rakaataini.
Yaqra'u fil ula Fatihatal kitabi qul ya ayyuhal kafirun. Wa bisaniyati al-Fatihata wa qul huwallahu ahad. Yang ini sholat yang terakhir ini. Ya sebenarnya itu banyak, nanti ada sholat tahajud dan seterusnya, tapi di sini adalah diambil secara ringkas karena itu memang ringkasannya daripada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah itu 2 rakaat. Nah, faman hama, barang siapa di sini itu bukan berarti susah. Maksudnya itu hama itu punya keinginan, punya hajat. Nah, punya hajat itu ada 2 pilihan atau lebih. 2 pilihan atau lebih. Ini bagaimana untuk menentukan? Jadi misalkan ini paling iki enake nandur pari apa nandur mbako apa nandur deli. misalkan orang tani ya ketiga misalnya kono Ibu pono Mas Didi lho gaweke Mas Didi wis ya misalkan ya ada orang petani iki enake nandur mbako apa nandur deli apa nandur terong ini misalkan ini ya, atau orang punya tambah ini Pak Kiro Rarawo minta iki nek nyemplung lele nyemplung tawas apa nyemplung iwak nila kan itu namanya hamba. Hamba itu ada beberapa pilihan ya. Ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk diperintahkan sholat 2 rakaat yang namanya yaitu sholat istikharah. Ya prakteknya ya sama saja ya. Usolli sunnatal lil istikharati Allahu akbar. Setelah Fatihah waladhdallin baca qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat yang kedua setelah Fatihah waladhdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sampai tahiyat. Dan nanti setelah salam itu berdoa. Ini. Fa idza faragha da'a. Dan ketika seseorang ini menjalankan sholat istikharah, setelah istikharah nanti dia itu berdoa. Doanya itu apa? Ya, doanya itu ini tidak bisa kita tulis, tapi anulah secara Jawa nanti kita secara Indonesia kita sampaikan, tapi secara ajaran Rasulullah ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa inna ma taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa barik li fihi summa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrif anni anhu wasrifu anni waqdur li khaira haitsu kana summa rabbini bihi wa yusamma hajatahu. Jadi doanya itu kalau kita artikan, ya Allah, ini setelah salam doanya ini. Ya Allah, saya memohon pilihan kepadamu dengan perantaraan maha pengetahuanmu, dan saya mohon kemampuanmu dengan kekuasaanmu.
dan saya memohon kepadamu dari sifat fadlmu yang agung, karena engkau zat yang kuasa dan saya tidak mampu, dan engkau maha mengetahui, saya tidak mengetahui, dan engkau maha yang paling mengetahui hal-hal yang sifatnya itu ghaib, tidak kelihatan. Ya Allah, jika engkau mengerti bahwa perkara ini berarti di batin paling. Aku nandur pari apa nandur mbakku, di apa itu jenenge, di batin. Itu baik bagiku dalam segi amalku, duniaku, akibatku, untuk di dunia dan di akhirat, maka kuasakanlah untuk melaksanakan itu kepadaku, dan berilah barokah di dalamnya serta mudahkanlah. Tapi bila engkau mengerti bahwa ini ya sing tak karep iki nandur pari apa nandur mbako, itu tidak baik bagiku untuk agamaku, duniaku, ya, urusan duniawi dan ukhrawiku, maka jauhkanlah dariku dan jauhkanlah aku dari hal seperti itu, dan kuasakanlah kami untuk menjadikan kebaikan, lalu berilah keridhaan kepadaku. Wa yusamma hajatau, keinginan kita itu disebut. Jadi misalkan orang itu pengen nikah itu ya, iki sido apa gaya apik apa gaya, istikharah. Istikharahnya itu paling tidak kita sholat 2 rakaat. Ya wis pomo angel ya Gusti, apakah ini si Aisyah itu baik untukku? Wis ngono tok ae. Nek pancen dongane iki dawa ora apal. Ya Allah Gusti, Aisyah iki apik napa mboten kangge kula? Nek sae nggih sampean gampangaken, sampean paringi barokah. Nek mboten sae nggih sampean dohni saking kula, wis ngono tok. Ini menyebutkan namanya seperti itu. Ya Allah Gusti, cara Pak Kirom iki aku ki kula niku pengin nyebar lele niki sae kangge kula napa mboten. Nek sae nggih panjenengan paringi gampang, sampean paringi berkah. Nek mboten sae nggih sampean dohke kula niku nanduri niku nila napa tawes umpamane. Ini istikharah ya seperti itu. Ya, sebetulnya dalam terusannya kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin, ini kan Mau'izatul Mu'minin itu kan ringkasan dari Jalaluddin. Tapi kalau Mau'izatul Mu'minin hanya sampai di sini yang disebutkan sampai istikharah. Tapi kalau Ihya Ulumuddin itu sebenarnya ya ada sholat hajat dan lain sebagainya. Sehingga karena yang kita sebutkan ini adalah sholat yang hukumnya itu adalah mu'akkad, ya, mu'akkad, sunat yang sangat ditekankan, sehingga di sini disebutkannya itu hanya sampai pada sholat istikharah. Kalau sholat hajat ya sebenarnya setiap hari kita, baiknya itu setelah isya. Jadi sholat hajat itu kalau bisa rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Pada rakaat kedua setelah baca Fatihah yaitu membaca surat qul huwallahu ahad 10 kali. Lah nanti doanya gimana? Doanya secara Jawa lah atau bahasa Indonesia. Ya Allah Gusti, kula hajat pengen sugih ya wis sugih ngono tok ae. Ya Allah Gusti, kula hajat pengen umroh ya semono wae. Ya Allah Gusti, kula pengen iki ya kita sebutkan saja. Sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran Nabi, sholat hajat itu panjang doanya. Tapi Allah kan Maha tahu. Wong Jawa di warai donga nalika putaran pertama tawaf bacaannya ini semalah kanco. Dan semuanya itu doa itu adalah sunnah, tidak wajib. Pokoknya itu yang penting itu sah, dan Allah itu mengetahui
hajat kita, kebutuhan kita, keinginan kita dengan berbagai bahasa. Bahasa Indonesia monggo, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda pun juga monggo. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.